never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. Valentino Rossi murka, hasil sprint race MotoGP Malaysia 2024 buktikan ketegangan, Francesco Bagnaia crash, Marquez terus beri tekanan. Perebutan untuk gelar juara MotoGP 2024 semakin panas di sirkuit Sepang, Malaysia, setelah insiden dramatis yang menimpa Francesco Bagnaia pada sprint race. Balapan yang penuh ketegangan ini memunculkan banyak perbincangan, terlebih karena tekanan dari Marc Marquez, yang terus berusaha mengejar sang juara bertahan hingga akhirnya Bagnaia tergelincir dan terjatuh. Insiden tersebut tidak hanya mengubah jalannya sprint race tetapi juga membuat legenda MotoGP Valentino Rossi murka melihat timnya kehilangan peluang besar akibat kesalahan yang fatal. Memulai sprint race dari posisi pertama, Bagnaia bersaing ketat dengan Jorge Martin, dan mencoba memperlebar jarak dari rival-rival utamanya, Marc Marquez dan Enea Bastianini. Namun, ketatnya persaingan membuat Marquez terus menempel ketat di belakang Bagnaia, sementara Martin juga mempertahankan posisi terdepan dengan cemerlang. Ketegangan di antara ketiga pembalap ini mulai memanas sejak lap pertama, di mana masing-masing terlihat mendorong motor mereka hingga batas maksimal demi mengamankan posisi. Ketika memasuki lap 3, situasi menjadi sangat genting. Bagnaia, 3 kali juara dunia yang tampil penuh percaya diri, terlihat berusaha keras untuk mempertahankan posisinya dan menjauhkan diri dari tekanan Marquez. Namun, bencana akhirnya menghampiri pembalap Ducati ini. Memasuki tikungan 9, Bagnaia mengalami hilang kendali di atas aspal yang licin, menyebabkan dirinya tergelincir dan terjatuh. Insiden tersebut mengejutkan para penggemarnya dan tim Ducati, yang tak menyangka salah satu pembalap andalan mereka harus tersingkir secepat ini dari balapan sprint. Jatuhnya Bagnaia menjadi pukulan telak bagi tim Ducati yang kini harus menghadapi situasi sulit dalam perebutan gelar. Sementara itu, Jorge Martin memanfaatkan kesempatan ini untuk melaju tanpa hambatan di posisi terdepan. Martin tampil konsisten dan tenang hingga berhasil menyentuh garis finish pertama, memastikan kemenangannya pada sprint race MotoGP kali ini. Di belakangnya, Marquez yang menunjukkan performa impresif berhasil mengamankan posisi kedua, disusul oleh rekan setim Bagnaia, Enea Bastianini, di posisi ketiga. Momen jatuhnya Bagnaia memancing reaksi keras dari Valentino Rossi, yang mengkritik keras gaya balap agresif dari para pembalap di sprint race kali ini, terutama Marquez. Rossi menilai tekanan yang diberikan Marquez kepada Bagnaia terlalu berlebihan, sehingga menyebabkan kesalahan fatal yang akhirnya membuat Ducati kehilangan poin penting. Dalam wawancara singkatnya, Rossi menyebut bahwa strategi Marquez yang terus mendorong Bagnaia hingga ke batas justru membahayakan keselamatan pembalap. Ini adalah balapan yang seharusnya menampilkan aksi yang fair dan sportif, bukan mendorong lawan hingga ke batas seperti itu. Saya rasa gaya balap seperti itu merusak integritas balapan dan ini seharusnya tidak dibiarkan begitu saja, ungkap Rossi dengan nada penuh kekecewaan. Kemenangan Jorge Martin pada sprint race MotoGP Malaysia ini semakin memperkuat posisinya dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2024. Hasil ini juga membuat persaingan semakin ketat antara Martin, Bagnaia, dan Marquez. Namun, dengan kegagalan finishnya kali ini, Bagnaia harus bekerja lebih keras pada balapan utama untuk mempertahankan harapan meraih gelar juara. Di sisi lain, performa Marc Marquez yang tak henti-hentinya memberi tekanan kepada para pesaingnya semakin membuktikan kualitasnya sebagai pembalap senior yang tangguh. Dengan dukungan dari motor Desmosedici GP23, Marquez berhasil menunjukkan kapasitasnya dan mengukuhkan dirinya sebagai salah satu kandidat kuat untuk merebut podium. Bagi tim Ducati, sprint race MotoGP Malaysia menjadi ajang evaluasi penting. Mereka perlu merumuskan strategi baru untuk menghadapi ketatnya persaingan di balapan utama. Bagnaia sendiri, yang terlihat kecewa setelah keluar dari balapan lebih awal, diharapkan dapat pulih secara mental dan fisik untuk kembali bertarung pada balapan berikutnya. Dengan kemenangan Martin, posisi klasemen MotoGP 2024 semakin sengit. Marquez dan Bastianini juga semakin mendekati peringkat atas namun memperebutkan posisi ketiga, sementara Ducati dan Bagnaia harus segera bangkit dari kekecewaan di Sepang untuk tetap berkompetisi dalam perebutan gelar juara dunia musim ini.
Andrea Iannone comeback, sukses jadi yang tercepat ke-9 di Free Practice MotoGP Malaysia 2024 dengan Desmosedici GP23. Kejutan manis yang bikin Valentino Rossi bangga. Andrea Iannone kembali ke lintasan MotoGP dengan penuh kejutan. Setelah absen dari dunia balap selama 5 tahun, mantan bintang MotoGP ini akhirnya membuat debut comeback-nya bersama Pertamina Enduro VR46 Racing Team, tim yang dimiliki oleh Valentino Rossi. Menggantikan Fabio Di Giannantonio yang cedera, Iannone berhasil tampil impresif di sesi latihan bebas, Free Practice, MotoGP Malaysia 2024 di sirkuit Sepang dengan Desmosedici GP23, menorehkan waktu tercepat ke-9. Hasil ini tak hanya membuat kejutan bagi para penggemar, namun juga membuktikan bahwa keputusan Rossi untuk memilih Iannone adalah langkah yang tepat. Momen comeback Iannone ke lintasan MotoGP menjadi sorotan utama dalam ajang MotoGP Malaysia tahun ini. Meskipun 5 tahun meninggalkan kompetisi balap motor tercepat ini, ia tidak kehilangan sentuhannya sebagai salah satu pembalap kompetitif. Menggeber Desmosedici GP23, motor yang dikenal memiliki performa tinggi dan daya cengkeram yang kuat, Iannone mampu tampil stabil di lintasan dengan berbagai tantangan tikungan tajam dan lintasan lurus panjang Sepang. Hasil tercepat ke-9 yang dicatat Iannone dalam Free Practice ini membuktikan bahwa dirinya masih memiliki kemampuan dan kecepatan di lintasan. Sebagai pembalap yang sudah terbiasa dengan atmosfer kompetisi MotoGP, adaptasinya terhadap motor Desmosedici GP23 pun berjalan mulus, bahkan melampaui ekspektasi. Dalam catatan waktunya, Iannone hanya terpaut beberapa milidetik dari beberapa pembalap papan atas. Iannone menyampaikan antusiasmenya setelah menyelesaikan sesi latihan bebas ini. Rasanya luar biasa bisa kembali ke lintasan dan merasakan kembali adrenalin MotoGP. Hasil ini benar-benar memberi saya dorongan semangat. Desmosedici GP23 sangat kuat, dan saya merasa cukup nyaman meski tanpa tes panjang sebelumnya. Saya akan terus mendorong untuk memberikan yang terbaik pada balapan nanti, ujarnya. Sebagai pemilik tim VR46 Racing, Valentino Rossi mengungkapkan kebanggaannya terhadap performa Iannone di sesi Free Practice. Pemilihan Iannone sebagai pengganti Di Giannantonio memang sempat menimbulkan keraguan di kalangan penggemar, mengingat Iannone telah lama absen dari dunia MotoGP. Namun, Rossi yakin bahwa pengalaman dan keberanian Iannone bisa membawa tim VR46 mendapatkan hasil positif di sisa musim ini. Melihat Andrea bisa menorehkan waktu tercepat ke-9 setelah sekian lama tidak balapan benar-benar membanggakan. Ini adalah hasil yang sangat baik dan menunjukkan bahwa dia tidak kehilangan kemampuan untuk tampil kompetitif. Saya tak salah pilih, Andrea memang punya pengalaman dan kemampuan yang bisa diandalkan. Ini baru awal, dan saya yakin kita akan melihat lebih banyak dari dirinya, kata Rossi dengan bangga. Salah satu kunci keberhasilan Iannone dalam meraih hasil positif ini adalah kemampuan adaptasinya terhadap Desmosedici GP23. Motor ini merupakan salah satu teknologi terbaik Ducati yang dilengkapi dengan tenaga besar dan sistem aerodinamis yang lebih stabil di kecepatan tinggi. Desmosedici GP23 memungkinkan Iannone untuk tampil maksimal di lintasan, bahkan ketika ia belum sempat melakukan uji coba yang memadai sebelum balapan. Iannone mengakui bahwa Desmosedici GP23 adalah motor yang luar biasa dengan tenaga besar dan kemampuan menikung yang stabil. Motor ini sangat luar biasa. Desmosedici GP23 memiliki daya cengkeram dan akselerasi yang bisa diandalkan, bahkan di tikungan tajam seperti di Sepang. Saya sangat menikmati mengendarainya, dan ini menjadi motivasi besar bagi saya untuk mengeluarkan kemampuan terbaik di balapan nanti, ungkap Iannone. Sebagai salah satu seri dengan tingkat kesulitan tinggi, MotoGP Malaysia di Sepang dikenal memiliki tantangan tersendiri bagi para pembalap. Dengan kondisi lintasan seperti ini, performa dan daya tahan Iannone akan diuji sepenuhnya saat balapan resmi. Selain itu, persaingan dengan para pembalap papan atas yang sudah terbiasa dengan musim ini, seperti Marc Marquez, Francesco Bagnaia, dan Jorge Martin, akan memberikan tekanan tambahan bagi Iannone. Meskipun demikian, ia tetap optimis dan fokus pada targetnya untuk memberikan hasil terbaik bagi tim VR46. Saya tahu ini bukan balapan yang mudah, terutama dengan cuaca di Sepang dan tekanan dari pembalap-pembalap top lainnya. Namun, saya akan tetap fokus dan berusaha sebaik mungkin.
Ini adalah kesempatan besar untuk kembali ke MotoGP dan saya ingin membuktikan bahwa saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Jelas Iannone penuh keyakinan. Tidak hanya tim dan pemilik, comeback Andrea Iannone juga mendapat sambutan hangat dari para penggemar MotoGP di seluruh dunia. Kembalinya pembalap dengan julukan The Mania ini ke lintasan telah dinanti oleh penggemar yang selalu mengingat duel-duelnya yang sengit di masa lalu, terutama dengan para bintang seperti Marc Marquez dan Valentino Rossi. Keberhasilan Iannone mencatatkan waktu tercepat ke-9 dalam free practice membuat antusiasme penggemar semakin tinggi untuk menyaksikan aksi kembalinya di balapan resmi. Banyak yang percaya bahwa Iannone akan menjadi ancaman tersendiri bagi pembalap papan atas lainnya. Performanya di free practice ini telah menjadi sinyal bahwa ia masih punya daya saing dan kecepatan yang memadai untuk kembali bertarung di arena MotoGP. Penggemar berharap agar penampilan impresif ini dapat berlanjut di sesi balapan utama nanti, dan memberikan hasil yang mengejutkan bagi VR46 Racing. Keberhasilan Iannone dalam sesi free practice ini tidak hanya berarti bagi tim VR46 di seri Malaysia, tetapi juga membuka peluang masa depan yang cerah bagi Iannone di dunia MotoGP. Jika ia mampu tampil kompetitif dan memberikan hasil baik di balapan, bukan tidak mungkin VR46 Racing mempertimbangkan untuk memasukkan Iannone sebagai pembalap reguler untuk musim berikutnya. Keputusan Rossi untuk memberi kepercayaan kepada Iannone terbukti benar sejauh ini, dan masa depan Iannone bersama VR46 Racing bisa menjadi topik menarik untuk disimak. Dengan segala persiapan dan keyakinan yang dimiliki, Andrea Iannone siap memberikan penampilan terbaiknya pada balapan MotoGP Malaysia akhir pekan ini. Kembalinya sang The Maniac di lintasan telah memberikan warna baru dan membawa VR46 Racing ke dalam sorotan besar. Valentino Rossi pun tak bisa menyembunyikan kebanggaannya atas performa Iannone, yang sukses mencetak kejutan di sesi free practice. Kini, seluruh mata tertuju pada Iannone. Apakah ia bisa melanjutkan hasil positif ini dan membawa VR46 Racing bersaing di posisi atas MotoGP Malaysia 2024? Andrea Iannone geber Desmosedici GP23 terbaru, siap perkuat tim Valentino Rossi di MotoGP Malaysia 2024. Andrea Iannone resmi akan kembali ke dunia MotoGP untuk memperkuat tim Pertamina Enduro VR46 Racing milik Valentino Rossi pada seri Malaysia 2024. Pembalap asal Italia ini akan menggantikan Fabio Di Giannantonio yang harus mengakhiri musimnya lebih awal akibat cedera dislokasi bahu kiri yang parah saat berlaga di MotoGP Austria. Dengan keputusan ini, Iannone akan segera menggeber Desmosedici GP23 terbaru di sirkuit Sepang, di mana ia bertekad memberikan hasil maksimal bagi tim VR46. Keputusan untuk memanggil Iannone ke lintasan balap tidak hanya menjadi kabar besar bagi dunia MotoGP, namun juga memberikan warna baru bagi tim VR46. Valentino Rossi sendiri optimistis bahwa pengalaman dan ketangguhan Iannone akan memberikan dampak signifikan pada performa tim di Malaysia. Penggemar pun menyambut antusiasme ini karena Iannone akan kembali ke ajang balap setelah absen panjang. Desmosedici GP23 yang akan digunakan Iannone bukanlah motor sembarangan. Motor ini dikenal memiliki teknologi yang sangat canggih dan tenaga besar yang memungkinkan para pembalap untuk tampil cepat dan stabil di lintasan lurus maupun tikungan tajam. Desmosedici GP23 telah menjadi pilihan utama para pembalap Ducati sepanjang musim ini, terbukti mampu mendominasi beberapa balapan dengan keunggulan kecepatan yang mengesankan. Desmosedici GP23 juga dilengkapi dengan sistem aerodinamika terbaru yang dirancang untuk meningkatkan stabilitas saat kecepatan tinggi. Sistem ini memberi keuntungan besar bagi pembalap dengan gaya balap agresif, seperti Iannone, yang terkenal mampu menghadapi tekanan tinggi dalam setiap lap. Rossi, sebagai pemilik tim VR46, menyatakan bahwa motor ini adalah salah satu senjata utama untuk meraih hasil terbaik di Sepang. Kami memiliki motor yang luar biasa dengan teknologi yang mendukung pembalap untuk mengeluarkan potensi terbaik mereka. Saya yakin Iannone akan mampu beradaptasi dengan Desmosedici GP23 dan membawa tim kami bersaing di barisan depan, ujar Rossi. Andrea Iannone sudah tidak tampil di MotoGP selama 5 tahun terakhir, namun ia tetap menjaga kondisinya dan terus berlatih untuk menjaga ketajamannya di lintasan. Kembalinya Iannone di MotoGP Malaysia 2024 menandai momen bersejarah dalam karirnya,
sekaligus menjadi tantangan besar karena ia harus beradaptasi dengan kecepatan tinggi dan persaingan sengit tanpa melalui sesi tes atau balapan pemanasan sebelumnya. Bagi Iannone, hal ini bukanlah masalah besar. Ia merasa siap untuk menghadapi tantangan ini dengan penuh antusiasme. Dalam konferensi pers menjelang balapan, Iannone mengungkapkan rasa syukurnya atas kepercayaan yang diberikan oleh Rossi. Ini adalah kesempatan luar biasa bagi saya untuk kembali ke lintasan dan merasakan atmosfer MotoGP. Tentu ini tidak mudah karena saya sudah lama tidak balapan, tetapi saya percaya diri. Saya akan mengeluarkan seluruh kemampuan saya di Sepang, kata Iannone. Keputusan untuk memanggil Iannone sebagai pengganti diambil setelah Fabio Di Giannantonio mengumumkan harus menepi untuk menjalani operasi bahu. Cedera dislokasi bahu kiri yang dialaminya di Austria menjadi titik krusial dalam karirnya musim ini. Di Giannantonio sebenarnya berharap bisa menyelesaikan musim ini. Namun setelah berkonsultasi dengan tim medis, ia memutuskan untuk fokus pada pemulihan jangka panjang agar bisa kembali dengan kondisi prima pada musim berikutnya. Rossi memberikan penghormatan atas dedikasi Di Giannantonio yang telah memberikan kontribusi besar bagi VR46 sepanjang musim ini. Fabio adalah pembalap yang luar biasa dengan komitmen yang tinggi. Kami sangat menghargai usahanya sepanjang musim ini. Sayangnya, cedera ini tidak memungkinkan untuk dilanjutkan, tetapi kami berharap ia bisa pulih sepenuhnya dan kembali lebih kuat tahun depan, ujar Rossi. MotoGP Malaysia di Sepang dikenal sebagai salah satu seri yang paling menantang, terutama karena faktor cuaca dan karakteristik sirkuit. Sepang memiliki lintasan yang panjang dengan berbagai tikungan tajam, serta kondisi kelembaban tinggi yang dapat menguras energi pembalap. Persaingan sengit juga diprediksi akan terjadi, mengingat beberapa pembalap papan atas seperti Francesco Bagnaia dan Jorge Martin tengah bersaing ketat di klasemen. Sebagai pendatang baru di musim ini, Iannone diharapkan mampu menghadapi tekanan besar dari para rivalnya. Kemampuannya dalam mengendalikan Desmosedici GP23 di Sepang akan menjadi ujian tersendiri. Meskipun Iannone belum memiliki waktu untuk beradaptasi dengan motor baru ini, ia tetap optimistis dan berusaha mengeluarkan seluruh kemampuannya demi memberikan hasil terbaik bagi VR46. Saya tahu lintasan di Sepang sangat menantang, tetapi ini adalah tantangan yang saya nantikan. Saya siap untuk memberikan yang terbaik dan melihat bagaimana saya bisa beradaptasi dengan motor ini dalam waktu singkat. Saya ingin membuat tim dan penggemar bangga, ungkap Iannone penuh semangat. Valentino Rossi mengakui bahwa keputusannya untuk memilih Iannone bukanlah tanpa pertimbangan. Pengalaman Iannone sebagai pembalap yang pernah menantang para rival kuat seperti Marquez membuatnya yakin bahwa Iannone adalah sosok yang tepat untuk menghadapi persaingan di MotoGP Malaysia. Rossi percaya bahwa meski tanpa persiapan panjang, Iannone tetap mampu memberikan hasil positif di Sepang. Andrea adalah pembalap yang memiliki karakter dan keberanian yang kami butuhkan. Saya tahu ia bisa menghadapi tekanan besar dan bersaing dengan pembalap-pembalap terbaik di MotoGP. Ini bukan tugas mudah, tetapi saya percaya bahwa dia bisa melakukannya, kata Rossi dalam pernyataannya. Kembalinya Andrea Iannone ke lintasan MotoGP mendapat sambutan hangat dari para penggemar di seluruh dunia. Mereka ingin melihat bagaimana Iannone mengatasi tantangan ini dan berharap ia mampu memberikan performa terbaiknya. Kehadirannya juga membuka peluang bagi VR46 Racing untuk mengejar hasil positif di Malaysia, sekaligus membuktikan bahwa tim ini memiliki kedalaman kualitas yang kuat. Tidak sedikit penggemar yang melihat momen ini sebagai kebangkitan Iannone, bahkan mungkin sebagai pintu untuk kembali secara penuh di musim mendatang. Bagi VR46 Racing, hasil balapan ini akan menjadi tolak ukur untuk mempertimbangkan peran Iannone di masa depan. Dengan segala persiapan yang sudah dilakukan, Andrea Iannone siap untuk menggeber Desmosedici GP23 di sirkuit Sepang akhir pekan ini. Ia bertekad menampilkan performa terbaik dan membuktikan bahwa ia masih memiliki potensi besar di dunia balap. Bagi tim VR46, ini adalah kesempatan besar untuk mengejar hasil terbaik di tengah musim yang penuh tantangan. Kembali ke MotoGP setelah 5 tahun, Andrea Iannone. Ini akan gila dan rumit, kepercayaan penuh dari Valentino Rossi jadi motivasi besar. Andrea Iannone akhirnya resmi kembali ke lintasan MotoGP setelah 5 tahun absen.
Pembalap asal Italia ini akan bergabung dengan Pertamina Enduro VR46 Racing Team sebagai pengganti Fabio Di Giannantonio yang harus menepi lebih awal dari musim 2024 akibat dislokasi bahu kiri. Tanpa tes atau adaptasi panjang, Iannone akan langsung menggeber Desmosedici GP23 terbaru milik tim Valentino Rossi di sirkuit Sepang, Malaysia, akhir pekan ini. Kepulangan Iannone ke lintasan MotoGP ini memicu antusiasme besar, terutama bagi para penggemar yang merindukan aksi-aksinya di atas motor balap. Kembalinya Iannone ke MotoGP tanpa tes terlebih dahulu tentunya menjadi tantangan besar. Namun, Iannone tidak gentar. Ia mengakui bahwa keputusannya untuk kembali memang gila dan rumit, namun kepercayaan penuh dari Valentino Rossi memberi motivasi dan dorongan tersendiri. Saya sadar akan tantangan ini, dan kembali tanpa tes pasti akan sulit, tetapi Rossi memberikan kepercayaan penuh kepada saya. Ini adalah kesempatan yang tidak akan saya sia-siakan, ujar Iannone. Valentino Rossi, yang dikenal selalu mencari talenta dan pembalap berkualitas untuk tim VR46, melihat potensi besar pada Iannone untuk tampil kompetitif di sisa musim ini. Rossi percaya bahwa pengalaman dan keahlian Iannone, terutama dalam bersaing dengan para juara dunia seperti Marc Marquez, menjadikannya kandidat sempurna untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Di Giannantonio. Andrea adalah salah satu pembalap dengan kemampuan luar biasa. Dia selalu menunjukkan semangat juang yang tinggi, bahkan dalam situasi tersulit. Saya tahu dia siap memberikan performa terbaik untuk tim di Sepang, ujar Rossi. Kembalinya Iannone tidak hanya didasarkan pada kebutuhan tim akan pengganti yang cepat, tetapi juga pertimbangan jangka panjang Rossi untuk melihat bagaimana mantan rivalnya ini bisa menambah dimensi baru dalam strategi balap VR46. Andrea Iannone memiliki reputasi sebagai pembalap dengan semangat agresif dan keberanian luar biasa di lintasan. Salah satu momen paling ikonik dalam karirnya adalah ketika ia berduel ketat dengan Marc Marquez, yang dianggap sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Iannone bahkan disebut-sebut sebagai pembalap sekaliber Marquez karena gaya balapnya yang penuh perhitungan namun tak kenal takut. Bagi Iannone, kembali ke lintasan MotoGP adalah kesempatan untuk menghidupkan kembali gairahnya di dunia balap motor yang sudah menjadi bagian hidupnya. Kembali tanpa persiapan tentu akan rumit, tetapi saya siap menghadapi tantangan ini. Saya pernah berduel sengit dengan Marc, dan itu memberi saya kepercayaan diri untuk tahu bahwa saya masih memiliki apa yang dibutuhkan di lintasan. Dukungan dari Rossi memberikan saya tambahan semangat yang besar, ungkap Iannone penuh percaya diri. Iannone akan menggeber Desmosedici GP23, motor yang sudah mendapatkan banyak peningkatan teknologi dan dirancang untuk memberikan kecepatan optimal di lintasan seperti Sepang. Motor ini tidak hanya cepat di trek lurus, tetapi juga memiliki kestabilan yang baik di tikungan. Dengan kekuatan mesin yang besar dan sistem aerodinamis terbaru, Desmosedici GP23 akan memberikan Iannone alat yang kuat untuk bersaing. Namun, mengingat 5 tahun absen dari MotoGP, Iannone tentu harus beradaptasi cepat agar bisa mengendalikan motor ini dalam situasi yang kompetitif. Banyak pengamat yang menantikan aksi Iannone di atas Desmosedici, terutama mengingat pengalaman panjangnya di dunia MotoGP dan kemampuannya untuk bersaing dengan para pembalap papan atas. Pengalaman Iannone bersama Ducati di masa lalu memberikan keuntungan tersendiri, sehingga ia diharapkan mampu beradaptasi dengan Desmosedici GP23 dalam waktu singkat. Cedera yang dialami Fabio Di Giannantonio di Austria memang menjadi pukulan besar bagi VR46 Racing Team. Di Giannantonio mengalami dislokasi bahu yang cukup serius, yang memaksanya untuk menjalani operasi pemulihan. Ia mengumumkan pekan lalu di Australia bahwa musimnya akan berakhir lebih awal, sebuah keputusan sulit yang harus ia ambil demi pemulihan jangka panjang. Keputusan untuk mundur lebih awal adalah langkah terbaik untuk kesehatan saya. Musim ini berjalan berat, tetapi saya bangga dengan pencapaian tim dan berharap yang terbaik untuk Andrea Iannone di Malaysia, ujar Di Giannantonio dalam pernyataan resminya. Sirkuit Sepang dikenal sebagai salah satu lintasan yang paling menantang, baik dari segi fisik maupun teknis. Dengan suhu yang panas dan kelembaban tinggi, pembalap dituntut untuk memiliki daya tahan fisik yang prima. Belum lagi tikungan-tikungan tajam yang memerlukan pengendalian motor yang tepat dan berani, sesuatu yang sudah menjadi ciri khas dari gaya balap Iannone. Kembali ke lintasan tanpa tes memang meningkatkan tantangan bagi Iannone, tetapi pengalaman panjangnya memberi kepercayaan bahwa ia akan memberikan performa maksimal.
Dalam persiapan terakhirnya, Iannone mengaku sangat antusias dan penuh energi untuk kembali bersaing. Ini bukan hanya tentang kecepatan, tetapi juga strategi dan mentalitas. Saya siap untuk memberikan yang terbaik bagi VR46 dan membalas kepercayaan Rossi. Saya tahu ini akan gila, tetapi saya siap, ujarnya dengan penuh keyakinan. Penggemar MotoGP di seluruh dunia menantikan aksi Andrea Iannone yang dikenal sebagai salah satu pembalap paling berani di lintasan. Banyak yang optimis bahwa Iannone masih memiliki kemampuan untuk bersaing dengan pembalap papan atas, bahkan setelah lama absen. Di sisi lain, tim VR46 berharap bahwa kehadiran Iannone dapat memberikan energi baru dan mempertahankan momentum tim di sisa musim ini. Dengan Desmosedici GP23 dan dukungan penuh dari Valentino Rossi, Iannone memiliki semua yang ia butuhkan untuk tampil maksimal. Sirkuit Sepang akhir pekan ini akan menjadi saksi kembalinya Andrea Iannone ke dunia MotoGP, momen yang pastinya dinantikan oleh seluruh penggemar. Andrea Iannone resmi perkuat tim Valentino Rossi di MotoGP Malaysia 2024. Gantikan Fabio Di Giannantonio di Pertamina Enduro VR46 Racing. Kabar besar datang dari dunia MotoGP jelang seri Malaysia 2024. Mantan pembalap MotoGP Andrea Iannone resmi akan kembali ke lintasan balap untuk memperkuat Pertamina Enduro VR46 Racing, tim milik legenda Valentino Rossi. Iannone, yang dikenal dengan reputasinya sebagai salah satu pembalap tangguh dan penuh karisma, dipastikan akan menggeber motor Desmosedici GP23 terbaru sebagai pengganti Fabio Di Giannantonio di Sepang akhir pekan ini. Keputusan ini datang setelah Fabio Di Giannantonio mengalami cedera serius pada bahu kirinya akibat insiden di Austria. Cedera tersebut ternyata cukup parah, sehingga memaksanya untuk segera mengakhiri musim balap 2024 lebih awal guna menjalani operasi pemulihan. Dengan absennya Di Giannantonio, tim Pertamina Enduro VR46 Racing membutuhkan pembalap yang bisa segera beradaptasi dengan motor dan memberikan performa maksimal di seri tersisa musim ini. Andrea Iannone, yang pernah berkarier bersama Ducati dan Aprilia di MotoGP, dinilai sebagai pilihan ideal oleh Valentino Rossi untuk menghadapi tantangan di Sepang. Keputusan ini bukan hanya langkah darurat, melainkan juga strategi jangka pendek tim VR46 untuk mempertahankan momentum di sisa musim. Valentino Rossi sendiri sudah lama menaruh perhatian pada Iannone, yang memiliki kemampuan beradaptasi dengan cepat terhadap motor baru, terlebih dengan pengalaman panjangnya bersama Ducati sebelumnya. Dengan kembali beraksi di atas Desmosedici GP23, Iannone memiliki peluang besar untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi VR46 Racing di Malaysia. Rossi mengungkapkan kegembiraannya terhadap kehadiran Iannone. Andrea adalah salah satu pembalap yang memiliki kecepatan dan pengalaman di level tertinggi. Meski ia sudah lama tidak balapan, saya yakin dia masih memiliki kemampuan untuk bersaing. Kehadiran Andrea di Sepang akan menjadi tambahan energi yang besar bagi tim. Andrea Iannone sendiri menghadapi tantangan besar untuk bisa tampil kompetitif setelah absen panjang. Sepang dikenal sebagai sirkuit yang menuntut kekuatan fisik dan keahlian teknis yang tinggi. Kombinasi dari suhu panas, tikungan cepat, dan trek lurus panjang akan menjadi ujian tersendiri bagi Iannone. Namun, dengan reputasinya sebagai pembalap yang agresif, banyak pengamat menilai bahwa Iannone mampu memanfaatkan peluang ini untuk menunjukkan bahwa dirinya masih memiliki kualitas sebagai pembalap MotoGP papan atas. Iannone mengungkapkan rasa antusiasnya, "Saya sangat bersemangat bisa kembali balapan, terutama bersama tim VR46 yang merupakan bagian dari keluarga Valentino. Saya tahu tantangan yang akan saya hadapi di Sepang, tetapi saya akan memberikan yang terbaik." Terima kasih kepada Valentino dan tim yang memberikan kepercayaan ini. Bersama Desmosedici GP23, Andrea Iannone akan memiliki salah satu motor paling kompetitif di lintasan. Motor ini telah mendapatkan berbagai pembaruan teknologi yang dirancang untuk mengoptimalkan kecepatan, kestabilan, dan akselerasi pada lintasan lurus panjang Sepang. GP23 juga dilengkapi dengan peningkatan kontrol traksi dan sistem aerodinamika terbaru yang diharapkan mampu membantu Iannone dalam menghadapi tantangan di Malaysia. Meski memiliki potensi besar, motor ini tentunya bukan perangkat yang mudah dikuasai.
apalagi bagi pembalap yang baru saja kembali. Namun, pengalaman Iannone di Ducati sebelumnya memberi keuntungan, karena ia sudah terbiasa dengan karakteristik Desmosedici. Hal ini diharapkan akan mempercepat adaptasinya dengan GP23 dan memungkinkan Iannone untuk tampil kompetitif. Kembalinya Andrea Iannone telah disambut dengan antusiasme oleh para penggemar MotoGP. Banyak yang ingin melihat bagaimana Iannone tampil setelah sekian lama absen dari ajang balap. Di sisi lain, tim VR46 juga berharap bahwa kehadiran Iannone dapat menghidupkan kembali semangat tim setelah kehilangan di Gian Antonio. Bagi Rossi dan VR46 Racing, target utama mereka di Malaysia adalah bisa bersaing di 10 besar atau bahkan lebih tinggi, sebuah tugas yang tidak mudah namun tetap dalam jangkauan. Pertamina Enduro VR46 Racing Team kini berada dalam situasi yang penuh harapan dan tantangan. Dengan performa kuat Desmosedici GP23 dan kemampuan Iannone yang mumpuni, Valentino Rossi dan timnya siap menghadapi seri Malaysia dengan semangat baru. Balapan di Sepang akhir pekan ini akan menjadi momen penting bagi Andrea Iannone untuk membuktikan bahwa ia masih memiliki tempat di kancah MotoGP. Marco Bezzecchi buka suara soal kritik Maverick Vinales usai insiden sprint MotoGP Australia 2024. Sprint MotoGP Australia 2024 di sirkuit Phillip Island berlangsung dramatis dan penuh kontroversi, terutama terkait insiden yang melibatkan dua pebalap top, Marco Bezzecchi, Pertamina Enduro VR46, dan Maverick Vinales, Aprilia Racing. Kedua pebalap terlibat kecelakaan keras di tikungan 1 setelah Bezzecchi menabrak Vinales saat pengereman. Kecelakaan ini tidak hanya membuat keduanya keluar dari balapan, tetapi juga memanaskan tensi di antara mereka. Insiden terjadi pada lap awal sprint race ketika Bezzecchi berusaha menyalip Vinales setelah kalah duel di lintasan lurus start-finish. Bezzecchi, yang bergerak dengan kecepatan tinggi, tampaknya gagal mengontrol motornya saat memasuki tikungan 1. Vinales sudah terlebih dahulu mengambil jalur ideal untuk memasuki tikungan, tetapi Bezzecchi terlambat melakukan pengereman, sehingga benturan keras tak terhindarkan. Kedua pebalap terjatuh dengan keras ke gravel, meninggalkan motor mereka tergelincir di sirkuit. Insiden ini langsung menghentikan balapan untuk mereka berdua, dengan kondisi fisik yang cukup mengkhawatirkan setelah terlempar dari motor. Meskipun begitu, baik Bezzecchi maupun Vinales tidak mengalami cedera serius dan dinyatakan layak untuk balapan keesokan harinya. Setelah insiden tersebut, Maverick Vinales secara terbuka mengkritik tindakan Marco Bezzecchi. Pebalap Aprilia tersebut merasa bahwa Bezzecchi tidak bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi. Dalam wawancara setelah balapan, Vinales mengungkapkan kekecewaannya karena Bezzecchi tidak mendatanginya untuk meminta maaf atau sekadar berbicara terkait insiden tersebut. Apa yang dia lakukan sangat berbahaya, dan saya merasa dia tidak menghormati situasi yang terjadi di lintasan, ujar Vinales. Dia tidak pernah datang untuk meminta maaf atau berbicara dengan saya tentang insiden itu. Saya merasa kecewa karena sebagai sesama pebalap, kita seharusnya memiliki rasa hormat terhadap satu sama lain. Pernyataan Vinales ini memicu reaksi publik, dengan banyak pihak menyoroti hubungan panas antara kedua pebalap setelah kecelakaan. Vinales juga menambahkan bahwa dia mengharapkan lebih dari Bezzecchi, terutama dalam hal tanggung jawab di lintasan. Marco Bezzecchi akhirnya buka suara terkait kritik yang dilayangkan oleh Vinales. Dalam sebuah wawancara dengan GP1.com, murid Valentino Rossi itu membantah tuduhan bahwa ia tidak bertanggung jawab atau mengabaikan Vinales setelah insiden. Bezzecchi mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya sudah berbicara di ruang medis sesaat setelah kecelakaan, dan saat itu tidak ada masalah di antara mereka. Kami sudah berbicara di ruang medis, dan saya mengatakan kepadanya apa yang sebenarnya terjadi dari sudut pandang saya, ujar Bezzecchi. Dia mengatakan kepada saya bahwa tidak ada masalah, dan yang terpenting adalah kami berdua baik-baik saja. Namun, Bezzecchi juga menyatakan kekecewaannya setelah mendengar pernyataan Vinales di media yang berbeda dari apa yang dikatakannya di ruang medis. Kemudian dia menjalani wawancara dan mengatakan hal-hal yang berbeda. Itu membuat saya sedikit terkejut karena di ruang medis, dia tidak menyebutkan ada masalah. Bagi Bezzecchi, yang terpenting adalah bahwa keduanya selamat dan tidak mengalami cedera serius.
Yang penting kami berdua baik-baik saja, terutama saya, tambah Bezzecchi dengan nada sedikit humor. Ketika ditanya lebih lanjut soal insiden itu, Bezzecchi memberikan klarifikasi dari sudut pandangnya. Dia menjelaskan bahwa dirinya bergerak ke kanan untuk kembali ke jalurnya saat memasuki tikungan 1, namun Vinales tiba-tiba melakukan pengereman 2 kali, yang menurut Bezzecchi membuatnya sulit untuk menghindar. Saya bergerak ke kanan untuk kembali ke jalur saya, dan ketika saya melihat Vinales mengerem 2 kali, saya terlambat bereaksi. Saya masih meluncur dengan kecepatan tinggi dan tidak ada waktu untuk menghindarinya, ungkap Bezzecchi. Bezzecchi juga menjelaskan bahwa ada efek turbulensi dari aerodinamika motor yang mempengaruhi kemampuan pengeremannya, sehingga dia tidak bisa menghentikan motornya tepat waktu. Ada efek turbulensi yang mengurangi efektivitas pengereman saya, jadi ketika saya mencoba memperlambat motor, itu sudah terlambat. Steward MotoGP memberikan hukuman long lap penalti kepada Bezzecchi karena dinilai berpindah jalur dan terlambat melakukan pengereman. Meski begitu, steward juga mempertimbangkan faktor turbulensi yang mempengaruhi insiden tersebut, sehingga Bezzecchi hanya dijatuhi 1 kali hukuman long lap dan bukan 2 kali. Meski merasa bahwa insiden tersebut bukan sepenuhnya kesalahannya, Bezzecchi mengungkapkan penyesalannya karena terlibat dalam kecelakaan yang menyebabkan Vinales gagal menyelesaikan balapan. Saya merasa sangat menyesal karena kecelakaan ini melibatkan Maverick. Saya tidak pernah berniat merugikan pembalap lain, dan saya berharap kami bisa menyelesaikan balapan dengan lebih baik. Namun, Bezzecchi juga merasa tidak senang dengan reaksi Vinales setelah kecelakaan. Dia menyebut bahwa Vinales tidak menunjukkan sikap simpatik saat Bezzecchi terbaring kesakitan di gravel. Saya tidak senang dengan perilakunya setelah kecelakaan. Jika itu saya pasti akan memastikan kondisi pebalap lain sebelum bereaksi seperti itu, ujar Bezzecchi. Bezzecchi bahkan menambahkan bahwa Vinales menunjukkan gestur yang kurang pantas setelah insiden. Saya merasa kecewa ketika dia memberikan jari tengah dan menyuruh saya menjauh. Itu bukan hal yang saya harapkan dari sesama pembalap. Insiden antara Marco Bezzecchi dan Maverick Vinales di MotoGP Australia 2024 menjadi salah satu momen paling kontroversial di musim ini. Meski keduanya selamat tanpa cedera serius, kecelakaan ini memicu ketegangan di antara mereka. Vinales mengkritik Bezzecchi karena dianggap tidak bertanggung jawab, sementara Bezzecchi membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa mereka sudah berbicara setelah insiden. Terlepas dari insiden tersebut, Bezzecchi mengakui penyesalannya dan berharap bisa menyelesaikan balapan tanpa harus melibatkan pebalap lain dalam kecelakaan. Bagi Bezzecchi, yang terpenting adalah keselamatan mereka berdua, meskipun hubungan antara dirinya dan Vinales kini berada di titik terendah. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.